wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Inayatus Surya. Saya dari kelas 1 Pak Ide. Saya ingin memaparkan jawaban UAS materi PMI. Oke, yang pertama, definisi paham radikal. Pak Sartono Kartodirjo mengartikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Paham radikal sering diasosiasikan dengan pandangan yang identik dengan penggunaan kekerasan, keterpaksaan untuk mencapai suatu tujuan. Paham radikalisme merupakan suatu bentuk fanatisme atas suatu pemahaman, bisa positif juga negatif tergantung pada arah paham radikal. Tanda-tanda paham radikal. Yang pertama, visi tentang tatanan politik Islam yang menolak legitimasi negara bangsa modern dan berupaya mendirikan pemerintahan yang baru dan berbeda dari pemerintahan yang sebelumnya. 2. Penekanan terhadap perjualan kekerasan jihad sebagai metode utama dan satu-satunya yang dianggap sah untuk mewujudkan perubahan politik. Yang ketiga, muncul keinginan untuk merubah tatanan masyarakat dengan gerakan dari sebuah kelompok yang mempunyai target terlaksananya syariat Islam dengan mewujudkan pemerintahan Islam. Implementasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Radikalisme merupakan ancaman terhadap NKRI karena mereka menyempal dan berafiliasi melalui jaringan Islam aliran keras yang bertujuan untuk menggantikan Pancasila dan UUD 45 serta membentuk suatu kelompok eksklusif yang dibungkus dengan agama. Mereka berusaha memiliki sekolah sendiri, bank sendiri, usaha dan bisnis sendiri yang semua itu dijalankan oleh kelompok beraliran keras dengan dibungkus agama. Apabila ada organisasi yang mengganggu ketertiban umum, memecah belah umat dan NKRI bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka pemerintah harus turut serta untuk mengatasi masalah tersebut karena dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia dan menghambat terwujudnya negara yang makmur. Konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Konsep pendekatan persuasif adalah usaha pendekatan yang dilakukan yang bersifat membujuk secara halus tanpa adanya suatu paksaan. Adapun pendekatan persuasif untuk menghadapi ancaman radikalisme salah satunya dapat dilakukan dengan cara dakwah. Konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Konsep pendekatan represif adalah cara atau tindakan penanganan yang berupa tekanan, paksaan, kekayaan yang dilakukan aparat setelah adanya suatu pelanggaran. Adapun upaya represif terhadap paham radikal salah satunya adalah dengan cara melakukan penindakan terhadap kelompok-kelompok radikal yang telah melawan hukum, seperti melakukan kekerasan hingga penyerbuan terhadap kelompok radikal yang sedang menjalankan aksinya. Memang tindakan represif ini perlu dihindari, tapi bukan berarti tidak boleh dilakukan sama sekali ketika angka radikalisme sudah tinggi dan tidak dapat lagi dibendung. Tindakan represif ini bertujuan untuk menekan dan menghentikan tindakan radikal dan memecahkan terjadinya kejahatan berat atau hal dan yang dapat mengancam nyawa seseorang. Apakah agama Islam mempunyai genealogi moderat? Menurut saya ada. Islam memiliki genealogi moderat karena corak ajaran Islam sejatinya mengajarkan Muslim untuk bersikap toleransi, saling menghormati, terbuka, kasih sayang serta cinta kedamaian dalam beragama dan bersikap sesuai ajaran yang benar. Islam
berpaham moderat karena ajaran agama yang menekankan toleransi dan kerukunan disebut agama moderat. Moderat adalah inti dari ajaran agama Islam. Bahkan dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan moderat sebagai misi ajaran Islam dan karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam sebagaimana dalam Al-Quran adalah fitrah. Dalam Al-Quran menegaskan adanya penghargaan terhadap kemajemukan dan adanya kemauan berinteraksi sebagai tercantum dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 13. Regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak tentu menjadi sorotan dalam moderasi beragama. Dalam menghadapi masyarakat yang majemuk, senjata yang paling ampuh untuk mengatur agama tidak radikalisme adalah melalui pendidikan Islam yang moderat. Dalam konteks Islam di Indonesia, konsep moderatisme memiliki 5 karakteristik berikut ini. Pertama, ideologi non-kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Kedua, mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya. Ketiga, menggunakan pemikiran rasional dalam memahami ajaran Islam. Yang keempat, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Yang kelima, penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam. Sejauh ini, bagi saya, kuliah pendidikan moderasi Islam sangat memberikan banyak manfaat karena moderasi beragama menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pendidikan di Indonesia. Dengan adanya mata kuliah pendidikan moderasi dalam menumbuhkan sikap moderasi beragama bagi mahasiswa yang nantinya akan terjun dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Selain itu, pendidikan moderasi juga dapat mengarahkan mahasiswa agar tidak terjerumus kepada kelompok-kelompok aliran tertentu yang berpaham radikalisme. Cukup sekian pemaparan lembar jawab UAS PMI. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.